Suri Ikun dan Dua Burung. Dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki 14 orang anak. 7 orang anak adalah perempuan dan 7 orang anak lainnya laki-laki. Suami istri tersebut mempunyai kebun yang cukup luas di Pulau Timor. Suri Ikun merupakan salah satu di antara 7 anak laki-laki yang mereka miliki. Perangainya sangatlah baik. Ia sangat jujur, suka menolong, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia juga senang membantu ketujuh saudara perempuannya. Karenanya, Suri Ikun sangat disayang oleh kedua orang tua dan ketujuh saudara perempuannya. Berbeda dengan keenam saudara laki-lakinya yang sangat pemalas dan penakut. Suatu hari, babi hutan datang menyerang kebun milik suami istri tersebut. Serangan babi hutan membuat panen gagal dan tanaman banyak yang rusak sehingga menimbulkan kerugian sangat besar. Bu, bagaimana kita harus menghidupi anak-anak kita? Panen kali ini gagal dan tanaman banyak yang rusak, ucapnya kepada sang istri. Mendengar pembicaraan kedua orang tuanya, Suri Ikun mendekati mereka. Ia sangat ingin membantu kedua orang tuanya. Ayah, aku punya cara agar kebun kita tidak dirusak oleh babi hutan. Setiap malam, aku dan kakak lelaki yang lain akan bergantian menjaga kebun, ucap Suri Ikun kepada orang tuanya. Wah, ide yang bagus. Terima kasih kamu mau membantu ayah, ucapnya lega. Mengetahui ide itu, keenam kakak lelaki Suri Ikun bukanlah senang karena dapat membantu orang tuanya, melainkan mereka geram kepada Suri Ikun. Mereka yang penakut sebenarnya tidak menyukai ide tersebut, tapi ide itu sudah terlanjur disetujui oleh orang tua mereka. Kamu ini ingin mencari muka di depan ayah dan ibu ya? Bentak salah seorang kakak lelakinya. Maaf kak, aku hanya ingin membantu orang tua kita yang sedang kesulitan untuk menafkahi kita, ucap Suri Ikun. Kau tahu tidak, kemarin anak tetangga kita mati gara-gara diserang babi hutan, ucap kakaknya. Oh, itu, dia bukan mati karena babi hutan. Ia mati karena tenggelam di sungai, ucap Suri Ikun lagi. Betapa dongkol hati keenam kakaknya mendengar jawaban adiknya yang lugu. Akhirnya, mau tidak mau ketujuh anak lelaki itu harus menjaga kebun ayah mereka secara bergantian. Namun, karena merasa takut terhadap babi hutan, keenam saudara laki-laki Suri Ikun akhirnya mengatur siasat agar Suri Ikun yang selalu menjaga kebun mereka. Suri Ikun, aku tidak pandai memanah. Jadi, sebaiknya malam ini kau saja yang menjaga kebun kita, ucap kakaknya. Tanpa berpikir bahwa ia telah diperdaya, Suri Ikun menuruti keinginan kakaknya. Hari berganti hari, keenam kakaknya tetap mengemukakan alasan yang serupa. Akhirnya, Suri Ikunlah yang harus setiap hari menjaga kebun dari serangan babi hutan. Suatu hari, ketika Suri Ikun berhasil memanah babi hutan yang hendak merusak kebun miliknya, ia membawa daging buruannya ke rumah. Betapa lisiknya keenam kakak lelakinya, mereka membagi daging babi hutan itu hanya untuk mereka. Suri Ikun hanya disisakan bagian kepalanya. Kalian makan saja semuanya. Aku tidak suka makan babi hutan, ucap Suri Ikun dengan ikhlas. Keenam kakak lelakinya hanya tertawa melihat adik mereka tidak mendapatkan bagian apa-apa. Suri Ikun yang baik hati semakin disayang oleh kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan rasa iri dari keenam kakak lelakinya. Selalu saja Suri Ikun yang dipuji-puji. Kita tidak pernah dipuji dan disayang seperti itu oleh ayah dan ibu. Ini tidak adil, ucap seorang kakaknya. Benar, bagaimana kalau kita cari siasat agar ia keluar dari rumah ini? Ucap kakak lelakinya yang lain. Setuju, kata keenam kakak lelaki Suri Ikun. Akhirnya, tibalah hari yang direncanakan. Salah seorang kakak lelakinya membujuk Suri Ikun untuk berburu ke hutan. Mereka sengaja mencelakai Suri Ikun dengan mengumpankannya kepada hantu-hantu di pinggiran desa yang suka memakan manusia. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Suri Ikun memenuhi ajakan keenam kakaknya. Hari sudah mulai malam, ketujuh saudara laki-laki itu pergi masuk ke hutan yang angker. Suri Ikun diam-diam ditinggal oleh keenam kakaknya di dalam hutan. Ia yang baru menyadari bahwa dirinya hanya seorang diri di dalam hutan kemudian berteriak-teriak memanggil kakaknya. Kakak, kakak, di mana kalian? Teriak Suri Ikun. Setiap Suri Ikun berteriak memanggil-manggil kakaknya, hantu hutan yang selalu menjawabnya, sehingga Suri Ikun semakin tersesat di dalam hutan.
Suri Ikun yang tidak tahu jalan pulang memudahkan bagi hantu hutan untuk menangkapnya. Namun, karena tubuh Suri Ikun yang kurus dan kecil, hantu-hantu hutan pun mengurungkan niat mereka untuk memakan Suri Ikun. Hantu-hantu hutan itu kemudian menyembunyikan Suri Ikun di dalam sebuah gua. Suri Ikun selalu diberi makan agar tubuhnya gemuk dan besar. Ketika Suri Ikun sedang asyik duduk di dalam gua, tiba-tiba datang 2 ekor burung kecil ke pangkuan Suri Ikun. Kedua burung kecil itu tampak terluka dan hampir mati. Kedua burung kecil itu tampak sedih karena terperangkap di dalam gua. Dengan kasih sayang, Suri Ikun mengobati kedua burung kecil itu. Ia merawat sampai burung kecil itu sembuh dari lukanya. Setiap hari burung kecil itu diberinya makan. Ketika kedua burung tersebut sembuh dan menjadi burung yang besar dan kuat, kedua burung itu membalas budi kepada Suri Ikun. "Kamu manusia yang baik. Kamu pasti ingin keluar dari hutan ini. Mari, kami ajak kamu pergi ke suatu tempat yang sangat indah," ucap kedua burung itu. Kedua burung itu membawa Suri Ikun keluar dari hutan. Akhirnya, ia bebas dari cengkraman hantu-hantu hutan yang hendak memangsanya. Kedua burung itu membawa Suri Ikun terbang melewati bukit-bukit dan lautan. Benar saja, kedua burung itu membawa Suri Ikun ke sebuah istana yang sangat indah dan megah. "Ini istana untukmu sebagai hadiah karena kamu berhati mulia," ucap kedua burung itu. Betapa bahagianya Suri Ikun mendapat hadiah itu. Karena bukan hanya istana yang megah dan indah yang ia dapatkan, tetapi ia juga mendapat seorang permaisuri yang cantik dan para pengawal yang gagah berani. Rakyat di negeri itu pun sangat ramah dan baik hati. Suri Ikun pun tinggal di istana itu hingga akhir hayatnya. Pesan moral: memiliki sifat iri dan dengki dengan apa yang dimiliki atau didapatkan orang lain sangatlah tidak baik. Sementara itu, kalau kita berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya, pasti kita akan mendapatkan balasan yang baik pula.